Oke, selamat malam guys. Kita malam mingguan dengan soal PK. Tapi PK di sini gue masih bahas yang sederhana dulu, yang dasar-dasarannya dulu. Ini banyak referensi dari 2019 gue ambil karena masih gampang banget. Itu nanti beda banget sama 2020. 2020 sampai 2022 itu terbilang agak tinggi pemahamannya, lebih lama analisisnya. Dan itu benar-benar menguji kemampuan kalian. Tapi 2019 ini masih sederhana, dan gua rasa kalau lu yang nggak biasa belajar, pasti masih bisa ngerjain 2019. Tapi untuk tipe 2020 ke atas, itu harus benar-benar banyak-banyak latihan untuk memahami konsep-konsep yang ada. Oke. Terus, oh ya, gue mau info sedikit buat teman-teman yang hari ini hadir atau nonton recordnya, besok tanggal 4 September aku lagi buka kelas ya, buat PU 4 September besok. Kalau yang mau ikut silakan, nanti dapat bahas PU 2020 sampai 2022. Itu soal asli. Ini udah gua siapin 3 file ya, 2020, 2021, 2022. Kalau mau lihat sedikit, nah ini soal-soalnya udah aku siapin. Besok kita bahasnya. Fee-nya cuma 15.000, dapat 3 pembahasan. Nanti masalah waktunya nanti akan dibicarain di grup. Yang mau ikut silakan, karena deadline-nya besok jam 3 sore. Terus buat PK berbayar ada. Kemungkinan bulan ini juga, tapi akhir bulan ini. Tapi PK nanti gue lihat dulu, apakah mau per tahun, apakah mau per bab, atau apa yang prediksi. Nanti gue lihat dulu ya, PK-nya apa yang mau gue bahas. Tapi kemungkinan 2021, 2022 pasti gue bahas. Nanti kan gue bahas 2 per 3 kali pertemuan kan, dengan sekali bayar. Itu, kalau emang mau ikut. Nanti bisa cek Twitter gue aja, ini namanya. Oke. Terus kalau misalnya teman-teman mau bimbingan buat yang setahun ada, nanti cek Twitter gue aja deh, buat detail-detail ya. Gue nggak mau ngebahas di sini. Nanti cek aja Twitter gue untuk yang misalnya setahun atau yang mau per subtes. Nanti subtes gue bahas PU, urutannya PU, nanti PK, baru matematika, fisika, kimia. Nah, 5 subtes doang. Dan gue nggak akan bahas lagi subtes yang udah gue bahas. KPU nanti udah bahas, ya berarti nggak akan gue bahas lagi sampai setahun ke depan. Nanti ketemunya tahun depan, di 2024. UTBK 2024. Jadi kalau misalnya kalian mau kejar, ya yuk. Oke. Oke. Kita bahas langsung ya. Ini masih sederhana sebenarnya. Daerah asal, ini materi fungsi komposisi. Ini materi fungsi komposisi tentang daerah asal, daerah hasil, ya enggak? Ya, sebenarnya kalau kalian paham dengan kata dasarnya, itu kan daerah asal ya. Daerah asal dari fx. Dengan fungsinya itu 3 dikurang x. Nah, lihat daerah asal. Di sini x, terus di sini x. Berarti daerah asal itu definisinya adalah berapa x yang memenuhi. Berapa nilai x yang memenuhi. Kan asalnya x. Ini asal. X. Terus ada nama daerah hasil. Daerah hasil itu daerah nilai yang setelah gue substitusi daerah asal. Nilai setelah di subs nilai x. Hasilnya, ibarat kata hasilnya berapa? Hasil dari substitusi. Nah, nanti tergantung tipe soalnya. Kalau di sini kan tipenya bentuknya akar. Berarti kita tahu ini bisa pakai syarat. Syarat dari ini. Nah, karena bentuknya akar, coba kita jawab. Karena bentuknya akar syaratnya itu pakai syarat.
Apa syarat akar? Syarat akar itu adalah dalamnya itu harus lebih dari sama dengan 0. Berarti daerah asalnya yang dalamnya nih, dalamnya itu maksudnya ini nih. Berarti 3 dikurang X lebih dari sama dengan 0, pindah ruas. Nah, lihat lancipnya tuh ke X. Oh, lancipnya ke X, berarti X-nya, kalau kita tulis ulang, X-nya di sebelah kiri, jadi seperti ini. X kurang dari sama dengan 3. Selesai. Gitu. Nanti kalau misalnya daerah hasil sama juga tergantung soalnya. Tapi kalau misalnya daerah hasil dari, misalnya tanya daerah hasil dari akar. Daerah hasil dari akar itu pasti bentuknya Y. Dia bentuknya Y, kalau daerah hasil, daerah asal, bentuknya X. Nah, kalau daerah asal dari bentuknya akar, berarti Y-nya lebih dari sama dengan 0. Selalu seperti ini. Kalau bentuknya akar, hasilnya lebih dari sama dengan 0. Itu selalu. Karena akar nggak bisa negatif kan. Kalau gue berapapun nilai X-nya, berapa hasilnya nih? Oke, ada yang mau tanya? Oke, lanjut ya. Nah, di titik dibawain. Bentar. Bukannya akar 0 itu bisa ya, Kak? Kenapa syaratnya harus lebih dari sama dengan 0? Syaratnya lebih dari sama dengan 0. Dalamnya ini lebih dari sama 0 kan nilai X. Nilai X. Bukan dalamnya. Kenapa? Ya berarti kan 3 dikurang X bisa sama dengan 0. Makanya ada sama dengan, bisa lebih. Bisa lebih, gitu. Kan nggak ada kan? Kan nggak ada akar min 1 kan? Ini nggak ada nilainya. Jadi ada definisi. Akar 0 ada. Akar 0 itu 0. Makanya yang dalamnya itu nggak boleh negatif. Nggak boleh negatif itu artinya ini. Lebih dari sama dengan 0. Oke. Oke. Terus kalau yang ini ditanyakan di dalam himpunannya. Tapi ditanya kecuali. Ada yang mau coba dulu nggak? Gue kasih kalian kesempatan deh buat mencoba. Apa sih maksudnya? Di dalam pertidaksamaan tersebut. Silakan, gimana idenya? Ada titik di dalam himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut. Gimana, ada yang punya ide? Nah, kalau sebenarnya ada 2 cara untuk menyelesaikan gitu loh. Cara pertama bisa bentuk gambar, bikin grafik, gambar atau grafik.
Nah, tapi gue tahu dari kalian pasti nggak semua bisa gambar. Nggak semua bisa gambar, makanya cara satu ini opsional. Kalau misalnya kalian nggak bisa gambar, ya jangan dikerjain. Nah, terus cara kedua, yaitu tinggal substitusi aja. Tinggal substitusi ke soal. Jadi, ini kan titiknya disubstitusi aja. Sekarang kita cek ya. Nah, yang jadi masalah, kalau dia benar, kalau benar berarti di dalam. Ya, berarti di dalamnya. Oke, berarti kalau salah berarti di luarnya, di luar himpunan. Gitu ya. Sekarang kita cek titik dari min 2,1. Nah, min 2,1. Berarti ingat, titik itu kan X, Y. X di depan, Y di belakang. Berarti ini sebagai X, yang belakangnya menjadi Y. Kita substitusi ya. Oke. Berarti kita substitusi ke pasal pertama. 4, X-nya min 2, plus 3 kali 1. Kurang dari 12. Terus kalau di sini, min 2, plus 2, Y-nya 1. Lebih dari min 2. Sekarang kita cek. Ini benar nggak? Min 8 tambah 3. Min 8 tambah 3 itu min 5. Min 5 kurang dari 12. Benar nggak? Benar ya? Di sini benar. Di sini benar. Yang 0 lebih besar daripada min 2. Berarti A memasuki ya. Karena di dalamnya. Di sininya karena kecuali. Berarti yang di luar ditanyaan. Karena kecuali. Oke. Yang B, terusnya lagi. 1,1, 4 kali 1, tambah 3 kali 1, kurang dari 12, ini juga benar. Terus yang ini, 1 tambah 2 kali 1 juga benar. Yang C, 2,1, ini juga benar. Ini benar nggak nih 12? 4 kali 2, 8, tambah 3. Masih benar ya? 11 kurang dari 12, ini juga masih benar. Kalau mau coba, yang D, 4 kali min 2, ditambah 0, 3 kali 0 ya. Ini masih benar, tapi yang ini, min 2 tambah 2 kali 0, lebih dari min 2. Lihat, dari sini, salah. Salah ya. Kenapa gue bilang salah? Ya, kita lihat ya, min 2 lebih besar dari min 2. Ya, salah ya. Harusnya sama dengan. Harusnya sama dengan ya. Berarti jawabannya D. Oke, yang E kalau mau cek sendiri deh, karena nggak muat slide-nya. Iya, tinggal uji aja. Ini cara paling simple buat kalian yang nggak ngerti cara gambarnya. Kalau dari gambar kan agak ribet kan. Kalian harus mikirin posisi, koordinat, segala macam. Dan gue tahu banyak dari kalian yang nggak menguasai itu. Apalagi UTBK kan. UTBK yang kalian panik segala macam, nggak akan kepikiran untuk bikin gambar. Mending dicoba-coba aja lebih simple dan angkanya masih gampang kan. Oke. Lanjut ya. Oke. Kita punya garis pertama. Oke, kita punya garis pertama. Garis pertama itu melalui titik 3,1, 3,1 dan gradien itu M ya. Gradien itu M lambangnya. Gradiennya M, M-nya itu min setengah. Nah, garis 1 cuman ada titik sama gradien. Berarti dari rumusnya kita tahu rumus hubungan antara titik dan gradien itu ini ya. Y dikurang Y1, gradien X dikurang X1. Ingat rumus dari SMP-nya? Persamaan garis babnya. Nah, ini X1, ini X2. Nah, maaf, ini X1, ini Y1. Berarti Y1-nya 1, gradiennya min setengah, X, X1-nya 3. Ini kali 2 aja. Ini minnya kali ke dalam.
min X plus 3. Nanti kita dapat 2Y sama dengan, pindah saja kali ya. 2X, X-nya pindah jadi plus, 2-nya pindah jadi 5. Oke, ini garis pertama. Oke. Terus garis yang kedua, garis kedua itu melalui, dia bilang melalui titik min 2,1, 1,7. Melalui 2 titik. Nah, kalau melalui 2 titik kan rumusnya ribet, ya enggak? Ya, kalau lo masih ingat rumusnya X dikurang X1 per X1 dikurang X2. Nah, ya ribet itu ya. Itu ribet rumusnya. Nah, tapi gue punya konsep yang menurut gue ini simple banget untuk ngebuat 2 titik jadi garis. Ya, 2 titik yang penting dia melalui, ada kata melalui atau memotong. Kalau ada kata melalui atau memotong 2 titik, berarti persamaan garisnya gini. Cara penyelesaiannya. Warna-warna bobo deh. Pertama tulis bentuknya ke bawah. Min 2,1, 1,7. Bebas. Yang mana yang di atas? Mau yang 1,7 atau min 2,1? Dikurang. Ingat ya, yang penting ini X, ini Y. Ini sumbu X, ini sumbu Y. X sama Y ya. Yang dibalik. Tapi bentuknya aja tulisnya ke bawah. Terus dikurang. Kalau dikurang, min 2 dikurang 1, min 3. Sama dengan, nah ingat, di sini kan sumbu X. Karena sumbu X, nanti di bawah kita kasih Y. Ini dikurang, 1 kurang 7 berarti min 6. Karena ini sumbu Y, kita kasih jadi X. Kebalikannya. Oke, ditambah determinannya. Nah, ini ditambah determinan. Determinan itu, masih ingat determinan matriks? Determinan itu A, B, C, D. Determinan itu serong kiri dikurang serong kanan. Serong kiri dikurang serong kanan. Nah, sekarang ini serong kiri. Serong kiri berarti 7 kali min 2 dikurang 1 kali 1. Oke, min 3Y, min 6X. Ini 7 kali min 2, min 14. Dikurang 1, berarti min 15. Nah, dari sini kita bagi min 3 aja. Bagi min 3, Y, 2X. Bagi min 3, berarti plus 5. Oke, dari sini tinggal, kan ditanya apa? Kedua garis ini berpotongan. Berpotongan berarti kita cari titik potong. Yaitu tinggal eliminasi persamaan 1, garis 1, dan garis kedua. Garis 1 dan garis 2. Itu untuk mencari titik potong. Tinggal eliminasi aja garis 1 dan garis 2. Atau mau substitusi boleh, eliminasi bebas, mau mana yang mau digunain. Kalau mau eliminasi, ya berarti kita buat substitusi aja deh, karena bentuknya Y di sini. Substitusi aja ya. Substitusi 2X plus 5 ditambah X sama dengan 5. Nanti dapat nilai X-nya. X-nya berapa? X-nya min 1. Nanti kalian substitusi ke Y. Nanti dapat nilai Y-nya adalah 3. Kerja sendiri ya. Nanti kalian substitusi nih. Ini substitusi nilai Y-nya. Aku tulis subs nilai Y. Nanti cari nilai X. Nah, nanti cari nilai Y dengan substitusi nilai Y. Nah, substitusi nilai X, nanti dapat nilai Y. Oke, nanti dapat ini. Dia bilang titiknya A, B. Nah, karena A, B, berarti ini sebagai A. Berarti A akan jadi X, Y akan jadi B. Titiknya A kurang B, berarti X-nya min 1, Y-nya itu 3. Berarti jawabannya min 4.
Silakan dipahami dulu. Yang ini determinan ya, cerong kiri ini determinannya. Determinan det-nya. Oke, serong kiri dikurang serong kanan. Itu cara simple. Ada yang mau tanyakan? Gimana, paham guys? Oke, paham. Good. Kita lanjut. Nilai rata-rata dari ujian matematik adalah dari 11 siswa itu 76. Berarti rata-rata pertama itu dia bilang 76 dari rata-rata 76 dari jumlah, ingat, rumus dulu deh. Rata-rata itu rumusnya itu jumlah dari seluruhnya dibagi frekuensinya. Frekuensi itu ada berapa siswa gitu loh. Ya enggak? Jumlah dari skor semua dibagi ada berapa orang. Frekuensi kita sebut. Nah, berarti jumlah nih sigma, jumlah nilai dibagi frekuensinya ada 11 siswa. Terus si Andi itu ikut ujian susulan, tapi rata-rata kelasnya jadi 76,5. Berarti rata-rata kedua dia bilang 76,5. Oke. Terus karena Andi ikut susulan, berarti jumlah nilai dari sebelumnya, nah ini ditambah jumlah nilai Andi. Ya, dibagi, karena Andi udah masuk, di sini awalnya 11 siswa. Karena Andi udah masuk, jadinya nambah satu orang. Satu orang ini si punya Andi. Nah, ini Andi. Ini Andi masuk. Kalau yang ini nilai Andi. Nilai berapa? Itu yang tanyakan. Oke. Nah, sekarang tinggal kita kali silang aja. Berarti sigma nilainya itu adalah 76 kali 11. Kita substitusi aja. 76,5 dikali silang aja ya. 11 tambah 1 itu 12. Sama dengan sigma nilai tambah Andi. Nah, ini kita substitusi sigma nilainya. 76,5 dikali 12. Sigma nilainya kita pindah kiri aja. 76 kali 11. Sama dengan di sini Andi. Nah, di sini bisa ketahuan berapa nilai Andi dari hasil ini. 7,5 dikali 12 dikurang 76 kali 11. Ada yang mau coba itu? Oke, udah dijawab 82. Thank you. Oke, nilai Andi 82 berarti ini sebagai nilai P. Sedangkan nilai Q-nya di sini P-nya 82, Q-nya 85. Dari sini tahu deh Q-nya lebih besar dari P atau P-nya lebih kecil. Oke. D. Gimana, ada yang mau tanyakan?
Rata-rata kayaknya di SMP udah ada ya? Ada nggak sih SMP? Ya masih SMP harusnya ada. Masih sederhana seharusnya. Dibuka-buka lagi lah. Yang penting PK itu adalah gimana cara kalian ngelihat soal. Gimana cara kalian ngelihat soal, gimana cara kalian berpikir, step apa yang mau lo lakuin gitu loh. Karena PK itu emang agak random banget. Tiap tahun itu membeda banget tipe-tipenya, makanya harus benar-benar dipelajari lagi. Minimal 3 tahun terakhir lah yang kalian pelajari. Sama manage waktunya, karena kadang keasikan ngerjain PK, jadi lupa waktu. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang ini ada 2022 kayak gini, tapi di matematika ya, di PK, tapi agak lebih sulit. Kalau ini agak gampangnya lah. Ada kemarin 2022 PK. Tapi ini kan masih gampang, ini masih gampang. Coba deh, ada yang mau coba ngerjain nggak? Gua kasih waktu deh, 2 menit mungkin. Kayaknya masih dari kalian banyak yang bingung gimana cara mengerjakannya. Gini, tentang pecahan yang harus kalian ingat adalah konsepnya dulu deh. Pecahan itu ya, tentang pecahan. Pecahan itu ada 2 bilangan ya. Ada 2 bilangan, ada penyebut, ada pembilang. Ada kita sebut istilahnya pembilang. Pembilang itu yang atas. Terus kita juga ada kata penyebut istilahnya. Penyebut itu yang bawah. Oke. Nah, sekarang kita konsepnya dulu deh. Jadi kalau di konsep pecahan, kalau pembilangnya sama, ya, kalau pembilangnya sama dengan penyebutnya terus penyebutnya makin besar, kalau penyebutnya makin besar, maka nilai dari pecahannya akan makin besar atau makin kecil. Kalau penyebutnya yang bawah makin besar dengan pembilangnya sama, berarti nilai pecahannya akan makin kecil. Ya, good. Contohnya kayak 7/15 itu kurang dari 7/14. Lihat, atasnya sama, tapi bawahnya beda. Kalau dia 15, 14, makin besar kan? 15 itu lebih besar daripada 14. Tapi nilai dari ini, nilai pecahannya 7/15 itu lebih kecil dibanding 7/14. Oke. Terus, kalau pernyataan kedua, kalau penyebutnya sama. Ini konsepnya dulu deh, biar kalian punya gambaran, biar nggak coba-coba banget, biar nggak kira-kira. Oke, kalau penyebutnya sama, terus kalau pembilangnya makin besar, ini yang kalau pembilangnya besar, maka nilainya makin besar juga. Nilai pecahan makin besar. Contoh, ya 7/14 lebih besar dibanding 6/14. Lihat, atasnya makin besar dengan penyebutnya sama. Nah, itu konsepnya. Oke. Nah, sekarang kalau kayak gini gimana? Ada yang punya ide nggak? Kalau kayak gini gimana? Nah, ini masih gampang. Kalau ini, kenapa gue masih bilang gampang? Karena setiap komponen ini kita ada 3 komponen ya. Kita sebut ada pembilang, ada penyebut, ada pengkali. Ada 3 komponen. Nah,
Soal yang menarik di 2019, ini soal asli 2019. Nah, enak di 2019 adalah soalnya setiap komponen memiliki keterikatan antar opsi. Maksudnya apa? Lihat, opsi A 7, 7, 14, 7, 14. Komponen yang pembilang setiap opsi adalah kelipatan 7. Nah, itu enaknya. Nah, karena kelipatan 7, ya semuanya bisa kita bagi. Kita bagi 7, kita bagi 7, kita bagi 7, sisa 2, bagi 7, sisa 1, bagi 7, sisa 2. Terus kalau kita mau pangkalinya juga memiliki kesamaan, kelipatan 0,45. Ya, dibagi 0,45, 1, 0,45, 2, 0,45, 4, 0,45, 4, dibagi 0,45, 4. Lalu, untuk penyebutnya juga saling kelipatan, yaitu kelipatan 9. Bagi 9, 1, bagi 9, 1, bagi 9, 1, bagi 9, itu 2, bagi 9, itu 2. Nah, hasilnya tinggal dikalikan aja. Yang 1 kali 1 bagi 1. Opsi B, 1 kali 2 bagi 1. 1 kali 2 bagi 1. Yang C, 2 kali 4 bagi 2. 4. Yang D, 1 kali 4 bagi 2. Oke, 2. Yang E, kalau misalnya ada yang salah, tolong dikoreksi ya. Gue takut ada yang salah. Salah nulis atau salah apa. 4. Bentar, ada yang salah nggak? Coba, di mana ada yang salah? Tolong dikoreksi kalau misalnya ada yang salah. 1, 1, 1, 2. Oh, 2 kali C itu 2 kali enggak. Ini harusnya bagi 1. Sorry. Harusnya nih 8. Oke. Nah, inilah paling besar. Berarti nilainya adalah C yang paling besar. Ya, sorry. Ya. Yang ditanya yang paling besar. Ingat, di sini tidak harus mencari nilai aslinya, tapi di sini membandingkan. Ini dibandingkan kan, dari A, B, C, D, E, siapa paling besar. Kita nggak harus nyari nilai aslinya, tapi kita tinggal membandingkan antara opsi. Mana yang paling besar. Makanya setiap opsi, setiap komponen di A, B, C, D, E bisa kita bagi. Karena mereka saling ada ikatan. Sayangnya, di tahun 2022 udah nggak ada antarikatan. Jadi benar-benar pakai konsep yang ini dua. Di 2022 harus pakai dua konsep ini. Nggak bisa yang pembagian-pembagian. Nah, itu yang makin tinggi tingkat kesulitannya. Ini kan masih mudah 2019. Kalau gue kasih lihat, gue kasih contekan sedikit tentang angkanya. Nah, ini adalah salah satu konsepnya. 2022, ditanya paling besar, tapi angkanya koma-koma, terus mereka tidak ada saling ikatan. 9/11, 9/7, 9/12, 12/13, 13/16, 19/19, dan koma, ada komanya. Nah, inilah 2022. Nanti buat detailnya, gimana cara ngitungnya, ayo ikut. Besok udah mulai penutupan ini PU 2022. Nah, nanti cara ngerjainnya gue kasih tahu gimana triknya buat ngerjain ini. Dengan koma, dengan itu, dengan konsep-konsep yang bisa gue pahami. Yang bisa kalian mengerti. Ada yang mau tanyakan? Cuma 15.000. Ya, harganya 15.000 untuk 3 pertemuan. 2020, 21, 22. Emang dibikin murah biar teman-teman bisa ikut dulu deh.
Oke, kita lanjut ya. Kak, besok mulai jam berapa ya? Kalau untuk ikut ya 15.000 itu ya. Besok jam sama kayak biasa jam 8. Jam 8 kalau misalnya nggak ada kegiatan aku ya. Karena kadang takutnya gue ospek di ospek jurusan karena ITB kadang agak random banget ospeknya, kadang mendadak. Nanti recordnya ada di YouTube buat kelas ini, buat besok ada recordnya kok. Setiap kelas pasti gue record. Ada nanti gue kasih recordnya jadi nggak wajib buat datang live. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kalian coba deh. Di sini ditanya nilai terkecil, cuma 2 komponen. Tapi mereka nggak ada saling ikatan ya. Mereka nggak ada saling ikatan antar komponen. Berarti bisa pakai konsep yang ini. Nah, coba kalian pahami nomor 12. Silakan gue kasih waktu 2 menit mungkin. Ada kelas buat UTBK 2023, tapi itu setahun. Buat Saintek 800, buat Sosumnya 400. Itu udah setahun, nggak ada bayar-bayar lagi. Udah termasuk kelas yang berbayar di Twitter, udah bebas deh. Itu udah nggak ada biaya lagi. Kenapa Sosum lebih murah? Karena fasilitasnya yang berbeda. Fasilitas Saintek lebih banyak karena ya kalian tahu sendiri lah. Saintek gimana? Susahnya fisika, susahnya kimia. Apalagi matematikanya random banget kemarin. Memang lebih mahal. Tapi dapat record kok. Bisa ditonton diulang-ulang. Ayo. Ada yang udah bisa jawab nomor 12? Sudah 2 menit. Mereka nggak ada saling ikatan antara komponen 14-15, tapi lihat mereka selisihnya 1. Ini selisihnya 1, ini selisihnya 1, ini selisihnya 1, ini selisihnya 1, ini selisih 1. Berarti ada pola di sana. Berarti ada trik buat ngerjainnya seharusnya. Nah, kalian harus temukan gimana triknya. Oke, gue bahas deh. Mungkin dari kalian masih bingung. Bentar. Oke, kita bahas. Oke, gimana cara ngerjainnya? Mereka nggak ada saling ikatan. Nah, kalau nggak ada saling ikatan, pakai konsep ini bisa nggak? Penyebutnya sama, pembilang besar, nilai pecahannya besar. Tapi nggak ada yang sama nih, pembilang dan penyebutnya. Terus gimana cara ngerjainnya? Nah, jadi kita bisa manipulasi suatu soal dengan cara menganalisa. Oh, ternyata beda di sini 1, beda di sini 1, beda di sini 1, beda di sini 1, beda di sini 1. Lalu apa efeknya? Ya enggak? Maksudnya apa tuh? Nah, karena bedanya 1, berarti gini aja, soalnya kita manipulasi. Karena 14/15 bisa kita manipulasi jadi 1 dikurang 1/15. Ya enggak? 1 dikurang 1/15 kan 14/15 kan? Kita manipulasi. Begitu dengan opsi yang B, 1 dikurang 1/13. Opsi yang C, 1/17. Opsi yang D, 1/4. 1 dikurang 1/14. Opsi yang D,
opsi yang E, 1 dikurang 1/11. Nah, apa efeknya kayak gini? Nah, kayak gini lebih enak. Kalau kayak gini lebih enak buat analisa. Karena 1 dikurang pecahan yang besar akan jadi kecil. 1 dikurang pecahannya kecil, hasilnya itu besar. Ya, contohnya 1 dikurang 1/2 itu lebih besar dibanding 1 dikurang 1/3. Gitu kan? Ya enggak? Dengan catatan yang setengah lebih besar atau lebih kecil nih? Nah, lebih kecil ya. Oke, karena dia akan jadi kecil hasilnya. Ketika dikurang yang kecil, dia akan jadi besar. Kayak setengah ini kan lebih besar dibanding 1/3. Kalau depannya kita 1 kurang, jadi kendalanya kebalikannya. Jadi contohnya aja. Berarti lihat angka karena di sini nilainya terkecil, berarti cari pecahan yang paling besar. Pecahan yang paling besar kita dapatkan ini. Inilah pecahan yang paling besar. Oke? Pecahan yang paling besar. Ya kan pembilangnya sama-sama 1. Nah, konsepnya dari yang ini. Lihat kalau pembilangnya sama, penyebutnya besar akan jadi kecil. Nah, berarti kebalikan ya. Pembilangnya sama-sama 1, penyebutnya paling kecil. Berarti dia pecahan yang besar. Berarti nilai inilah, nilai ini nilai yang paling kecil. Yaitu jawabannya E. Gitu. Gimana? Ada yang mau tanya, Kak? Oke, lanjut ya. Yang penting kalau kalian bisa analisa, bisa paham 1-2 konsep, apa yang gue udah ajarin, pasti bisa ngerti pelan-pelan. Kita next. Peluang seseorang melempar bola ke keranjang basket adalah 2/3. Jika dia melempar sebanyak 3 kali, melemparnya 3 kali, peluang masuk keranjang itu 2/3. Ditanya peluang sukses untuk pertama kali pada lemparan ketiga. Pertama kali itu masuk keranjang. Nah, tapi cara jawabnya gini. Peluang itu, masalah materi peluang ya, peluang itu paling besar itu 1, paling kecil itu 0. Itu peluang. Jadi, karena dari konsep ini, kan peluang itu dipecahan kan, berapa banding berapa gitu kan. Nggak mungkin peluangnya 2, itu bukan peluang. Ya nggak? Peluang itu bentuknya pecahan atau desimal, 0, berapa peluangnya, gitu kan. Nah, di sini punya 2 kejadian. Ada yang sukses, berarti peluang sukses ditambah peluang yang gagal. Sukses masuk gagal tuh masuk keranjang. Sukses masuk keranjang basket, gagal masuk keranjang basket. Itu totalnya 1. Ya, pokoknya yang berkebalikannya kalau dijumlah hasilnya 1. Sukses tambah gagal sama dengan 1. Peluangnya, peluang ya. Nah, kita tahu peluang suksesnya itu 2/3. Berarti peluang gagalnya itu 1 dikurang peluang sukses. Berarti 1 dikurang 2/3, berarti 1/3. Peluang gagalnya 1/3. Di sini dia bilang ada 3 kesempatan. Nah, 3 kesempatan, tapi ada syarat. Syaratnya untuk pertama kali masuk di lemparan ketiga, suksesnya. Berarti ini peluang sukses di lemparan ketiga. Berarti lemparan lainnya adalah gagal. Ya udah, tinggal dikalikan aja. Peluang gagal 1/3
dikali peluang gagal sepertiga, peluang suksesnya 2/3. Berarti 2/27. B. Oke. Ini artinya peluang sukses. Peluang sukses masuk ranjang. Oke, ada yang mau ditanyakan? Lanjut ya. Oke, lanjut. Nomor 14. Nah, di sini ada 1, 2, 3. Udah benar. Pernyataan tipe kedua. Tadi kan opsi, sekarang tipe soal kedua, yaitu pilihan. 1, 2, 3 benar, 1, 3 benar, 2, 4, 4 aja. Sekarang, coba kita baca dulu teksnya. Jumlah dua bilangan asli berurutan merupakan bilangan prima antara 10 sampai 11. 10 sampai 15. Hasil kali dari dua bilangan yang mungkin berapa? Oke, sekarang bilangan asli, jumlah dua bilangan asli tapi berurutan merupakan bilangan prima. Hasilnya prima, merupakan adalah ya. Ini hasil. Adalah atau hasil. Oke, sekarang kita tes dulu bilangan asli. Bilangan asli berurutan. Bilangan asli kan berarti dari mulai angka 1 ya. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya lah ya. Kalau bilangan prima adalah bilangan yang nggak bisa, yang cuman dibagi angka tersebut atau angka 1. Contohnya angka 2. Angka 2 itu bisa dibagi 2 atau dibagi 1. Terus angka 3, angka 5, angka 7, terus angka 11, terus angka 13, terus angka dan lain-lain. Sampai berapa ya? 15, 16, 17, dan lain-lain ya. Nah, dia bilang hasilnya itu hasil dari penjumlahannya 15 sampai 10 sampai 15. Berarti angka prima yang dimaksud angka ini. 11 atau 13. Ini nilai hasil dari penjumlahannya. Bisa 11 atau 13. Nah, sekarang hasilnya itu bisa 11. Nah, 11 ini ada dua bilangan. Nah, dua bilangan tapi berurutan. Nah, berurutan berarti 11 itu berapa tambah berapa yang berurutan? Yaitu 5 tambah 6 kan? Nah, karena 5 tambah 6, ditanya tuh hasil kali dua bilangannya. Berarti berarti perkaliannya 5 kali 6, yaitu 30. Berarti pernyataan pertama benar. Yang kedua, 13. 13 itu hasil dari berapa tambah berapa? Ya, 6 tambah 7. 6 tambah 7. Nah, berarti hasil perkaliannya 6 kali 7, 42. Oke, berarti pernyataan 3 benar. Ada lagi nggak? Selain prima 11, 13? Nggak ada. Berarti cuma 2 jawaban, yaitu 1 dan 3. B jawabannya. Yang nggak usah gitu lah. Oke? Ada yang mau tanyakan? Ada yang udah paham? Yang udah paham, coba respon.
Udah paham belum, guys? Udah, Kak? Oke, lanjut. Nah, terus ada kata, oke. Sekarang jumlah dua bilangan asli berurutan, tapi dia juga bilangan komposit. Lebih kecil dari 20. Nah, sekarang bilangan komposit itu apa? Bilangan komposit adalah bilangan yang bukan prima. Bilangan komposit adalah bilangan yang bukan prima. Oke? Jadi yang selain ini nih, selain angka-angka prima, berarti dia bilang bilangan komposit. Terus berarti kita jabarin dulu deh. Di sini ada bilangan asli, terus ada bilangan komposit. Berarti kita jabarin dulu bilangan asli. Bilangan asli kan gampang ya. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya lah ya. Kalau bilangan komposit, ingat bilangan prima itu kan bukan 1. 1 itu bukan bilangan prima. Tapi dia juga bukan bilangan komposit. Makanya bilangan kompositnya bukan dari angka 1, 2, 3. Angka 1 tidak termasuk bilangan komposit ya. Makanya, dan angka 1. 1 itu nggak pernah ada gitu di komposit atau di prima. Oke, berarti dimulai 2, 3 udah. Berarti mulai dari angka 4, angka 6, terus 8, 9, 10, 12, 14, 15. Dibilang kurang dari 20 ya. Berarti kita sampai 20. 15, 16, 18. Tahu dari mana angka tersebut? Ya kan prima udah ada. Prima udah ada kan? Ini sampai 19 kan? 17, 19, dan seterusnya. Berarti yang angka-angka yang di antara ini itu adalah bilangan komposit. Terus dia bilang jumlah dua bilangan asli urutan merupakan bilangan komposit yang lebih kecil dari 20. Lihat, dua bilangan asli kalau gue jumlahin ada di komposit ini. Nah, berarti kemungkinan antara 4 sampai 18 ya. Tapi dibilang berurutan. Berarti karena berurutan, kita bisa coba-coba kira-kira berapa nih yang berurutan. Misalnya kalau gue pakai 4 sama 5 deh. 4 sama 5 dapatnya hasilnya 9 kan. 4 sama 5 berurutan. Adalah bilangan asli yang berurutan. Hasilnya 9. 9 adalah bilangan komposit. Berarti hasil kali dari dua bilangan tersebut berarti bilangan dari 4 kali 5. Bilangan dijumlahin tadi. Berarti hasilnya 20. Percataan 1 benar. Terus gue mau coba 67, 56, 11 nggak ada. Berarti sama 7 deh. 6 sama 7. 6 tambah 7 itu hasilnya berapa? Nggak bisa, 13. Berarti 7 sama 8. Yang berurutan ya. Ingat yang berurutan. Coba 7 sama 8. 7 tambah 8 itu hasilnya 15 ya. Nah, 15 adalah bilangan komposit. Berarti hasil perkaliannya 7 kali 8 itu 56. Oke, 56 berarti pernyataan 3 benar. Oke. Terus 30 enggak ya? 30 kan hasil dari 5 kali 6. 5 kali 6, padahal 5 kali 6 ini hasilnya 11. 11 itu prima. Kalau 72 itu berapa? Berapa kali berapa? Ya, nggak ada juga ya. Oke. Berarti kemungkinan 1 dan 3. Oke. Oke. Sebelas itu prima. Oke. Oke, kita lanjut. Ini soal asli dari 2019 juga. Ini asli dari 2019. Oke, titik tersebut ada di dalam. Nah, yang penting ada titik, ada pernyataan di dalam, ada persamaan lingkaran.
Nah, nilai B yang mungkin berapa? Nah, kita ini materi fungsi kuadrat. Jadi di materi fungsi kuadrat, kalau kata titik, di subs kepersamaan, nanti akan ada 3 kondisi. Ada 3 kondisi persamaan fungsi. Ada 3 keadaan kondisi. Kalau dia hasilnya kurang dari, berarti dia kalau dia hasilnya kurang dari, berarti itu menandakan di dalam. Bulat aja. Kalau hasilnya sama dengan, berarti dia pada di grafik. Pada grafik. Pada grafik itu yang melewati. Misalnya ini grafik. Nah, ini titiknya nih. Nah, ini di pas di garisnya. Pas di garis. Itu kalau sama dengan. Kalau dia hasilnya lebih dari, berarti itu di luar. Nah, contohnya ini di dalam, ini di luar. Ini dalam, ini luar. Oke? Sesimpel itu aja, tinggal substitusi aja. Nah, sekarang kita substitusi aja. X, Y. Substitusi ya. X-nya min 1, Y-nya 1. Min 1 tambah 1 kuadrat, 1 kurang B kuadrat. Sama dengan, kita titik-titik, pindah terus saja. Kita, karena ditanya di dalam, berarti dia kurang dari. Berarti kurang dari 4. Karena di dalam. Ini hasilnya 0. Oke. Terus ini kita jabarin aja. 1 kurang B kuadrat. Berarti 1 tambah B kuadrat dikurang 2B. 4-nya pindah. Kita sederhanakan. Kita faktorkan. Dapat pertidaksamannya. Min plus min. Mintanya kurang dari. Nanti hasilnya min 1. Sorry. B sampai 3. Nah, nilai 1 sampai min 1 sampai 3. Berarti nilainya ada angka 0, angka 1, angka 2. Angka 3 tidak masuk karena tidak sama dengan. Berarti jawabannya 1, 2, 3. Oke. Ini adalah hasil dari pengkuadratan. Ingat, dari pengkuadratan misalnya A tambah B kuadrat, dikurang. Kalau misalnya fungsi aljabarnya, ini aljabarnya tuh A kuadrat, B kuadrat, min 2AB. Ini aljabarnya. Aljabar untuk jabarin ini. 1 dikurang B kuadrat, berarti 1 dikuadratin, tambah B dikuadratin, min 2 kali 1 kali B. Sederhanain, faktorin, dapat. Oke. Ada yang mau tanyakan, guys? Paham? Oke, lanjut. Oke, gue mau kalian coba. Ya, ada yang punya ide nggak kira-kira diapain? Ada yang punya ide nggak kira-kira diapain sih, Kak? Oh, bingung sih. Ada yang punya ide kira-kira mau diapain ini soalnya? Yang di hasilnya berapa? Ada yang mau ngasih saran?
Coba dari kalian deh idenya. Ayo. Step pertama harus gue lakuin adalah, ada yang bilang C. Cari L persegi dulu, Kak. Cari L persegi L. Cari luas persegi dulu. Oh, ada. Ada. Oke. Di sini panjangnya 4 ya. Cari luas persegi dulu. Gimana cara luasnya? Karena di sini 1, berarti yang ini sama ini panjangnya 3. Panjang ini sama panjang ini 3. Nah, totalnya. Ya, gimana? Nah, dilihat aja karena ini ngebagi sama besar persegi yang ininya. Karena ini kan luasnya sama ya. Kalau kalian sekilas ya sama semua kan 4 ya. Ya enggak? Oke. Kalau gua bisa dengan cara, karena dibagi 2, berarti kan panjang ini kan 3. Berarti kalau dibagi 3 ada 2, berarti 1,5, ini 1,5. Berarti luas perseginya 1,5, panjang ini ke sini itu 1. Ada berapa? Ada 4. Ini luas persegi, ini totalnya ada 4. Hasilnya 6. Karena ditanya luas yang diarsir, berarti luas arsir sama dengan luas persegi dengan sisinya 4, yang besar sisinya 4, dikurang luas persegi yang sisinya 1,5. Gitu ya. Yang ini 6, gitu ya. Nah, sisinya 4 berarti 4 kali 4 dikurang yang ini 6. Berarti hasilnya 7. Nah, 10 harusnya ya. Bentar, ada yang salah nggak? 4 kali 4. Wih. Ada yang salah? Harusnya 3 kali 3. Nah, bentar, dia salah nggak ya? Kak, itu kenapa sisinya 1? Wih, 1,5 harusnya ya? Wih. Ya, harusnya 1,5. Iya, harusnya 1,5. Kayak ada yang salah. Kalau dia salah, biasanya... Nah, 1,5 kali 1,5 kali 4. Berarti 9 ya? Oke, berarti jawaban dari sini 9. Berarti 16 kurang 9 berarti 7. Oke, good. Itu kalau pakai cara ide kalian. Itu ide kalian. Kalau ide gue gini. Ide gue tuh tadi mau kayak gini. Perseginya, tadi mau gue geser. Karena dia bentuknya sama semua, itu mau gue geser yang diarsir. Nanti mau gue geser kayak gini. Jelek. Nanti mau gue buat kayak gini. Nah, ini panjangnya 3, ini panjangnya 3, ini yang diarsir. Jadi gue geser. Ini gue geser ke kanan, ini gue geser ke kanan, nanti ini gue geser ke bawah. Menuhi. Gitu. Jadi mau gitu, ini panjangnya 1, ini panjangnya 4, panjangnya 4. Gitu. Nanti luas yang diarsir, kalau ide gue tadi, ini luas diarsir. Luas yang diarsir itu tinggal ya ini. Luas yang besar dibuang luas yang kecil. Luas persegi yang ini sama rumusnya. Yang sisinya 4 dikurang luas yang persegi sisinya 3. Itu gue maunya tadi konsepnya gitu. 4 kali 4 dikurang 3 kali 3. Jadi dapatnya 7 juga. Ini ide gue. Ini dari kalian. Mau cari satu dulu. Sama aja caranya. Yang penting jawabannya sama kan. Yang dilihat adalah jawabannya, bukan prosesnya. Kalau di UTBK. Oke. Gimana, ada yang mau tanya kan? Kebayang ya, kalau
Cara aku tuh dipindahin. Ini nih. Nah, kalau yang putih deh, yang putih pindah ke sini, ini pindah ke sini, ini pindah ke sini. Nanti yang di Arsya tuh yang bawahnya aja. Gitu kalau cara aku. Ini hasilnya bawah aja. Gitu guys. Lanjut ya. Oke, lanjut. Sekarang mau pakai cara mana aja sih? Mau referensi cara doang. Oke, lanjut. Terus ini bentuknya siku-siku. Terus ini 12, 6. Siku-siku berarti sini 6. Oke. Terus ini panjangnya 10. Pitagorasin. Oke, kita punya segitiga. Ininya 6, ininya 10. Berarti ini akar 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat. Berarti 8. Ingat dari triple Pitagoras, 6, 8, 10. Triple Pitagoras ya. Oke, 6, 8, 10. Terus ini panjangnya 8. Ditanyakan apa? Luas daerah yang diarsir. Nah, luas diarsir berarti luas segitiga. Luas segitiga itu alas kali tinggi. Bagi 2. 6 kali 8 bagi 2. 6 kali 8 bagi 2 itu 24. Oke, ada yang pertanyaan? Oke, lanjut. Paham ya? Oke. Tipe ketiga itu tentang pernyataan cukup tidak cukup. Ini tentang kecukupan data. Tipe ketiga. Tapi sebelum tentang kecukupan data, gue mau nge-review lagi apa yang waktu itu udah pernah gue ajarin di aljabar. Yang 3 ya. Satu benar, dua benar, cukup tidak cukup. Oh, ini yang peki-pekian. Kita fokus ke cukup tidak cukup dulu. Tapi mau gue review lagi tentang kecukupan data. Coba kita cari catatannya. Nah, kita cari catatan yang waktu itu kita pelajari tentang kecukupan data. Jadi, kecukupan data itu ada 2 pertanyaan, pasti tentang berapa atau apakah. Cuma 2 pertanyaan doang, apakah atau berapa. Berapa, kita fokus ke berapa dulu. Kalau yang ditanyakan berapa, berarti itu mengarah ke kuantitas. Kuantitas ya, berapa banyak. Tentang angka. Kuantitas berarti tentukan angkanya. Kalau angkanya ketemu, kita bisa simpulkan dia cukup datanya. Nah, konsekuensinya kalau ada 2 angka, kemungkinan ada 2 jawaban gitu, ada 2 angka, bisa ini, bisa itu, berarti dia cukup. Yang penting angkanya ketemu. Contoh, kalau nilai X, berapa nilai X? Pas kita hitung-hitung, oh dapat X-nya 2, X-nya min 2. Ini termasuk cukup. Karena ketemu angka. Yang penting angkanya, bukan berapa banyak angkanya. Nah, kalau misalnya nggak ketemu angka, berarti tidak cukup. Contoh, misalnya gue tanya X, Y, Z. Gue tahu nilai Y, gue tahu nilai Z. Tapi kan ditanya X, Y, Z. Gue baru dapat X, maaf gue ditanyakan X, Y, Z kan. Tapi gue nggak tahu nilai X-nya. Nggak tahu nilai X-nya kan. Nggak dikasih tahu. Berarti kita nggak bisa ketemu jawabannya. Nggak ketemu jawaban ini kan, hasilnya. Nggak ada angkanya kan. Nah, karena nggak ada angka, berarti dia tidak cukup. Tidak cukup. Oke? Atau kurang variabel. Variabelnya kurang X nih, biar nemuin hasilnya. Atau kita pertanyaan kedua, tentang apakah. Apakah itu mengarah ke kepastian. Nah, yang penting dari kepastian adalah jawaban itu adalah angkanya pasti. Dalam artian pasti iya atau pasti tidak. Nanti ada 2 kondisi biasanya. Contohnya, apakah X-nya lebih dari 0?
Ini satu kondisi. Apakah? Nah, kalau bisa kita hitung-hitung, dapat X-nya 3. Oh, apakah X lebih dari 0? Dapatnya 3. Oh, iya. Pasti iya. Iya, benar. Dia itu 3 itu lebih dari 0. Nah, karena kita udah menemukan jawabannya, pasti berarti dia cukup. Terus pas kita cari-cari, ternyata jawabannya X-nya min 2. Min 2 kan tidak lebih dari 0, Kak. Tapi dia berhasil menjawab pasti tidak benar. Pasti tidak. Karena berhasil menjawab, berarti cukup. Berarti ini mengarah ke kepastian bisa dijawab atau tidak. Berapapun angkanya, kita bisa menemukan dia pasti atau tidak. Oke? Nah, kalau misalnya tidak cukup, itu mengarah ke ketidakpastian. Maksudnya bisa iya, bisa tidak, tergantung angkanya. Contohnya, dengan pertanyaannya sama, gue ketemukan X kuadrat sama dengan 4. Nah, di sini, X, pas kita cari-cari, nanti dapat X-nya sama dengan min 2, X-nya sama dengan 2 dari pernyataan ini. Nah, dari X sama dengan min 2, itu kan kurang dari 0. Ini tidak, pasti tidak. Pasti tidak. Yang sama dengan 2, pasti iya. Nah, di sini ada dua kondisi. Bisa iya, bisa tidak. Labil. Tidak bisa diputuskan. Tidak ada kepastian. Makanya kita sebut keadaan ini tidak cukup. Oke? Udah bisa bedain antara apakah dan berapa? Ini cara yang paling gampang untuk memutuskan versi gue. Oke? Oke, kita coba soalnya. Nomor 19. Kita punya trapesium siku-siku. Siku-siku artinya ini siku-siku ya. Dari ABCD dengan BC-nya 17. Oke, BC oke sini 17. Berapakah luas? Nah, ditanya apa berapa? Berapa berarti menentukan angka. ABCD luasnya. Nah, sekarang kita cari dulu luas trapesium apa sih? Luas trapesium. Alas tambah A tambah bawah, atas tambah bawah, bagi 2 kali tinggi. Ini sebagai atas, ini sebagai bawah, ini sebagai tinggi. Oke. Berarti kita, ini berapa angkanya? Gitu kan ditanya. Kita 17. Sekarang kita coba fokus ke pernyataan 1. AD-nya 15. AD itu siapa? AD itu tinggi. Inilah tinggi. Oke, tingginya dapat. Tingginya dapat, A sama B-nya berapa? Berhasil ketemu nggak? Kalau kita mau hitung-hitung lagi, karena T di sini, AD, ingat di sini juga tingginya 15. Kalau di sini 15, di sini 17, nanti di sini dapat. Seharusnya dapat Pitagoras. Tapi masalahnya, panjang ini ke sini berapa? Panjang dari sini ke sini berapa? Nah, kita nggak tahu. Misalnya gue titik M deh. Dari ini nanti ketemu MB, tapi kita nggak tahu ketemu AM. AM-nya nggak ketemu, atau CD-nya nggak ketemu. Oke? Nah, berarti di sini tidak cukup. Kita putuskan tidak cukup, karena tidak ketemu angka. Kita nggak bisa ketemu jawaban ini. A sama B-nya nggak diketahui. Oke? Sampai sini dulu deh. Paham nggak? 19. Pernyataan 1. Ini tidak cukup. Paham nggak, guys? Ada yang menanyakan nggak? Tidak cukup karena tidak ketemu angka. Nggak dapat angkanya. Ah, bingung. Benar. Bingungnya di mana? Bingungnya di mana? Ingat konsepnya tadi. Berapa? Ditanya berapa, berarti ketemu angka. Tidak cukup karena kurang variabel. Kurang nilai AB. A sama B, kurang variabel. Kalau kita lihat, kurang variabel,
tidak cukup. Oke, karena kurang variabel, berarti dia tidak cukup. Oke, baru T doang ketemunya. Pernyataan kedua, DC. DC-nya 6. DC itu berarti nilai A. Oh, A-nya ketemu. Kalau A-nya ketemu, berarti nanti yang kurang apa? Ah, yang kurang itu adalah ya T sama B. T sama B. Kita nggak tahu nih T sama B-nya. Ya nggak? Kita nggak tahu ini T sama B, berarti tidak cukup. Oke. Terus, yang satu tidak cukup, dua tidak cukup. Sekarang pernyataan 1 dan 2 digabung. Nah, ini maksudnya yang C ya. Dua pernyataan bersama-sama, berarti digabung. Dua infonya kita satukan. Kalau kita dapat AD-nya 15, itu akan jadi tinggi, DC-nya akan jadi 6, akan jadi nilai A. Berarti kita kurang nilai B. Gimana caranya nilai B? B itu dari sini ke sini. B-nya ketemu nggak? Nah, B ini, kalau kita definisikan di sini, B di sini kan kita dapetin dari AM ditambah, lihat, AM ditambah MB. Ya enggak? MB di sini, kalau kita Pitagoras, di sini 17, di sini 17, MB-nya dapat. MB dapat Pitagoras. MB-nya dapat, terus AM akan sama dengan nilai A. Nah, kita lihat. Lihat. AM dari sini ke sini, dari sini ke sini. Berarti panjang mereka sama. Berarti ketemu. Oh, AM ketemu, MB ketemu, berarti nilai B ketemu. Nilai B ketemu. Nah, karena nilai B ketemu, nilai A ketemu, nilai T ketemu, berarti luas trapesium harusnya ketemu. A kali B bagi 2 kali T. Karena variabelnya cukup. A ketemu, B ketemu, T ketemu. Berarti pernyataan ini cukup. Berarti jawabannya C. Nggak harus ketemu banget angkanya, minimal variabelnya ada semua. Oke? Tidak cukup, tapi yang ini cukup. Oke, ada yang mau tanyakan? Buat kalian yang nggak terbiasa masalah ini, memang agak sulit niatan ini. Tapi kalau kalian sering-sering latihan, seharusnya bisa dapat itu. Khususnya nanti buat kalian yang mau ikut kelas PK, nanti ada, tapi mungkin akhir bulan, atau bulan Oktober. Akhir bulan ini atau akhir bulan Oktober, gue nggak tahu. Nanti dilihat aja deh jadwalnya. Oke? Ada yang mau tanyakan nggak? Oke, lanjut ya. Ya, aman, lanjut. Jam 10 kita selesai kok. Sekarang ini, kita punya sudut 60 derajat. Yang ditanyakan adalah luas segitiga. Berarti luas segitiganya itu alas kali tinggi ya. Ini alas, ini tinggi. PQ dikali QR dibagi 2. Alas kali tinggi. Oke. Sekarang pernyataan pertama, di sini 60 derajat. 60 derajat. Ditanya luas. Berapa? Berarti harus ketemu angka. Harus ada angkanya. Atau minimal tahu nilai-nilai dari variabelnya. Angka. Pernyataan 1 60 derajat. Nah, 60 derajat kan nggak ada hubungan dengan angka kan? Itu bentuk hubungannya dengan derajat. Berapa nilai PQ-nya? Nggak tahu. Berapa nilai RQ-nya? Nggak tahu. Nah, berarti di sini tidak cukup. Karena tidak tahu PQ kurang PQ dan QR. Kurang nilai dari PQ dan QR. Oke? Tidak cukup ya? Pernyataan kedua,
perbandingan dari PQ, QR, RP itu 1 banding akar 3 banding 2. Nah, di sini pakai perbandingan. Cukup nggak kira-kira? Berapa nilai PQ? Nah, tapi yang jadi permasalahan adalah di sini adalah bentuknya perbandingan. Karena bentuknya perbandingan, berarti kita tidak tahu angkanya, angka pastinya. Di sini tidak tahu angka pasti. Karena bentuknya perbandingan. Perbandingan itu kan berarti bisa berapapun kan. Misalnya bisa 2 banding 2 akar 3 banding 4. Ini kelipatan 2-nya. Tapi perbandingannya sama. Kan sama kan seharusnya. Tapi kelipatannya doang. Karena tidak ada angka pasti, di sini harus ketemu angka, berarti di sini tidak cukup. Oke, begitupun dengan 1 dan 2. Kalau digabung pun masih tidak cukup. Karena masih tidak ketemu angka pastinya. Tidak ada angka pasti. Oke, karena tidak ada angka pasti, jawabannya E. E itu sama-sama, E ini ya. E adalah pernyataan 1 tidak cukup. Oke, 1 dan 2 tidak cukup. Yaitu pernyataan 1 dan 2 tidak cukup. Oke? Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke peki-pekian lagi. Oke, kita yang Ki. Ki itu cari Ki dulu ya, Ki yang agak ribet. Ki adalah sigma dari 2, 1 dikurang N, dengan N-nya dimulai dari angka 1, sampai N-nya diakhiri sampai 100. Sigma itu jumlah. Ini adalah penjumlahan. Kan, maksudnya apa? Maksudnya gini. Mulai N-nya 1. Berarti kalau N-nya 1, 2, 1 dikurang 1, tambah 2, 1 dikurang 2, N-nya jadi 2, ditambah 1 dikurang 3, sampai N-nya 100. 1 dikurang 100. Dia bilang terakhirnya N-nya 100. Nah, ini 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu, tulis dulu deh. Ya, jadi di sini hasilnya 1, ini setengah, ini 1/4, jangan 1/4 deh, pelan aja. 2 pangkat 2, min itu jadi 1/4, 2 pangkat 99. Ingat ya, 1/x itu adalah 2 x di pangkat min. Pangkat min itu 1/4-nya. Nah, ini nilai Q. Ditanyakan, ini nilai Q berapa, tapi P itu banyaknya himpunan dari N. Yang P dulu deh. Banyaknya himpunan bagian dari N. Kira-kira tahu nggak nih maksudnya? Banyaknya himpunan bagian dari N. Ada yang ngerti nggak pertanyaan yang P? Banyak himpunan bagian dari N. Ada yang tahu ini artinya? Nah, ini adalah ketika N-nya 0 ya. Ketika N-nya 0, berarti 2 pangkat 1, yaitu 2. Berarti nilai P-nya adalah 2. Oke, banyak himpunan dari N itu adalah ketika N-nya 0. Berarti nanti P-nya dapat 2.
Nah, yang jadi masalah key-nya. Nah, key yang jadi masalah 1 tambah 1/2 tambah 1/22 ya 2/2 sampai 2/99. Itu nyarinya akan ribet kan? Ya. Nah, balik kita ingat lagi teori dari deret Tahingga. Masih ingat deret Tahingga bahwa ini memiliki pola rasio. Rasionya setengah. Oh, rasionya setengah, tapi sampai Tahingga. Berarti nilai Q ini kurang dari deret Tahingga. Maksudnya Q-nya ini, gue tulis dulu ya. 1/2 dan seterusnya. Itu kurang dari deret Tahingga itu yang ini. 1 ditambah setengah, tapi rasionya sama-sama rasionya. Sampai Tahingga. Nanti sini sampai 299 ditambah 1/2/100 tambah Tahingga pokoknya sampai Tahingga. Nah, kalau yang ini nilai Q yang atasnya S Tahingga itu bisa kita cari. Ini S Tahingga. S Tahingga itu rumusnya air. A 1 dikurang R. A itu adalah suku pertama. R itu adalah rasio. Rasionya adalah setengah. Berarti S Tahingga 1 dikurang setengah. Berarti jawabannya 2. Nah, berarti Q-nya kurang dari 2. Kita tahu P adalah 2. Berarti dari sini P-nya, Q-nya kurang dari P. P-nya ya, itu 2. Berarti Q kurang P. Atau, tuh, ini ya, P lebih besar dari Q. Oke? Silakan dipahami. Ini maksudnya adalah saat N-nya 0 ya. Ini adalah saat N-nya 0. Dari ini. Ini banyaknya adalah ini. Ini nilai P. Ini kan P kan? Oke? Ada yang mau tanyakan? Ya, nanti buat teman-teman yang mau ikut kelas PU-nya, besok kita mulai dengan bahas PU 2020. Terus buat 21, 22-nya nanti kita lihat jadwalnya ya. Karena teknik kimia agak banyak tugas. Dan gue masih ada ospek jurusan, jadi emang saya agak sibuk banget. Jadi nanti kita atur jadwalnya biar nggak bentrok sama jadwal gue. Kalau yang mau ikut kelas, yang berbayarnya. Oke? Cuman 15.000 kok. Itu termasuk murah, teman-teman. Nanti kalian bisa top up lewat GoPay atau ShopeePay atau BCA. Ada cara-caranya kok. Sayang banget kan? 3 tahun yang kalau kalian cari Google pun belum tentu benar. Kalau kalian cari YouTube juga belum tentu keasliannya. Oke. Oke. Ini tiap tahun selalu ada 2019, 2020, 2022 tentang pangkat-pangkatan. Emang kayak gitu acuannya, emang kayak gitu cara nyarinya. Banyak himpunan ya, nyari banyak himpunan saat N-nya di sini 0. Emang gitu cara nyarinya. Oke. Oke. Terus yang ini
Ini selalu ada dari 2019, 2020, 2021, 2022, ada yang enggak. Tentang eksponen, sekarang gue ingat lagi, kalau A pangkat 2 pangkatin 3, nanti pangkatnya dikali. Oke? 2 dikali 3, nanti 2 pangkat 6. Kalau misalnya bentuknya perkalian, misalnya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Nanti ini jumlahkan. 3 tambah 4 jadi 2 pangkat 7. Oke, sekarang kita nilai P dulu deh. X pangkat 3 dipangkatin 3. X dikali X pangkat 2 dipangkatin 4. 3 berarti ini dikali, 3 kali 3, nanti X pangkat 9, yang bawah X pangkat 1, yang di sini 2 kali 4, yaitu 8. Di sini X pangkat 9. Tapi yang harus diingat adalah, ingat ini P-nya lebih dari sama dengan 1. Oke, berarti dia bukan 0, berarti ini hasilnya 1. Coret kan, hasilnya sama atas bawah. Terus nilai Q itu 1/X. Oke, berarti berapa nih? Dengan X-nya lebih dari sama dengan 1. Kalau X-nya sama dengan 1, nanti Q-nya sama dengan 1. Kalau X-nya karena lebih dari, berarti kita ambil angka 2 deh. Berarti Q-nya 1/2. Nah, di keadaan di sini, karena P-nya sama dengan 1, yang di sini P-nya sama dengan Q. Kalau yang di sini, karena Q-nya setengah, P-nya 1, berarti Q-nya kurang dari P. Nah, karena ada 2 kejadian, berarti jawabannya D. Tidak dapat diambil keputusan. Tidak dapat disimpulkan. Apa sih kata-katanya? Bentar. Kata-katanya, ya tidak ada apa? Ya, tidak ada kata-katanya. Tidak dapat disimpulkan ya. Tidak dapat ditarik kesimpulan. Oke? D. Oke, ini nomor terakhir kita. Ada yang mau tanyakan? Ya, mau diketin lagi besok dimulai 4 September. Kalian nggak harus ikut live-nya, karena gue kasih record. Nanti gue kasih coretan juga kayak gini. Bisa lihat kalian. Beda banget ya. Setiap tahun tuh pokoknya pasti beda-beda komposisinya. Ini tahun 2020 nih, komposisi TPS-nya. Karena TPS doang, ini komposisinya. Kalian bisa lihat, 16 soal. Tapi ingat 2022 20 soal. Waktunya nanti gua kasih tahu pas di kelas. Ini 2020, isinya nanti kita unboxing pas kelas aja. Tapi kita bikin 16 soal. Nanti ada angkanya, ada hitung-hitungan juga. Itulah. PO ada hitung-hitungan dan analisis. Nggak cuma bahasa-bahasa doang. Cuma 15.000, kalian bisa dapat record dan durasinya kemungkinan 2 jam sih. Gue biasanya 2 jam buat ngebahas soal asli. Kalau misalnya soal-soal biasa paling 90 menit masih bisa. Tapi kalau soal-soal asli gue ngebahas sampai tuntas biar gue nggak ngajarin kalian 2 kali. Sisanya kalian sendiri. Ya dapat filenya, dapat coretannya, dapat soalnya, bentuknya PDF, dapat record. Untuk 3 file. Oke. Nanti ke Twitter gue aja kalau mau cek buat detail apa-apanya. Ingat besok ditutup 4 September jam 15 mungkin, jam 15, jam 3 sore atau jam 4 sore. Tergantung sih nanti gimana. Oke. Ada yang mau tanyakan sebelum kita tutup? Ntar ada yang nanya. Oke. Ya,
Soalnya gua akan benar-benar soal yang nanti kalian akan tahu di mana tingkat kesulitannya tiap tahun dan bagaimana pola perubahan soalnya. Iya, harus punya line karena, WA sangat privasi banget bagi gua. Jadi line adalah salah satu, yang bisa gua gunakan buat ngajar. Nggak ada lagi, misalnya kalian kalau mau ngubungin gua kan gampang kalau dari line, nggak bisa WA. Telegram juga nggak bisa, takutnya kenapa-napa. Jadi emang harus line. Iya, deadline-nya besok kok. Deadline-nya 4 September ya. Deadline-nya 4 September jam 15, jam 3 sore. 15 atau 16 deh, tergantung 2 jam inilah. Nanti gua tutupnya kapan. Tapi kalau misalnya kalian transfernya di atas jam ini, ya gua mohon maaf banget, itu udah tutup. Oke. Karena jam 20-nya kita udah mulai. Kan gua harus ngerekap datanya lagi. Takut ada yang belum diundang. Oke, kita mulai besok jam 4 September. Oke? Udah segitu aja dari aku. Terima kasih guys. Semangat UTBK 2023-nya. Semoga dapat yang terbaik. Sampai jumpa.